Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar tema 6 semester 2 MUPEL IPA tentang ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat mengikuti ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan organ reproduksi. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan masa pubertas pada laki-laki. 2. Menyebutkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki. 3. Menjelaskan masa pubertas pada perempuan. 4. Menyebutkan ciri-ciri pubertas pada perempuan. Kalian telah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup.
Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Begitu pula pada manusia. Selama masa pubertas, yaitu masa akil balik atau usia remaja, baik laki-laki maupun perempuan mengalami pertumbuhan yang pesat. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu apa saja yang dialami atau apa saja perubahan yang terjadi selama masa pubertas. Perubahan pada masa pubertas dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. 1. Perubahan primer adalah perubahan utama pada masa pubertas. Perubahan ini tidak nampak karena terjadi di dalam tubuh. Yang kedua, perubahan sekunder. Perubahan sekunder adalah perubahan yang dapat kita amati karena terjadi pada fisik bagian luar. Ciri-ciri perubahan primer pada laki-laki. Pada masa puber, organ reproduksi pada laki-laki mulai untuk memproduksi sperma.
Perubahan ini menunjukkan bahwa sistem reproduksinya berfungsi. Alat reproduksi laki-laki terdiri atas testis, saluran uretra, sperma, dan penis. Organ testis menghasilkan sperma. Testis dapat menghasilkan jutaan sperma setiap harinya. Akibatnya, kantong testis akan terisi penuh oleh sperma. Cairan sperma akan keluar melalui saluran sperma. Kemudian keluar melalui saluran uretra. Sperma sering keluar dengan sendirinya. Hal ini yang disebut dengan mimpi basah. Ciri-ciri perubahan fisik atau sekunder pada laki-laki. 1. Tumbuh kumis dan jenggot. 2. Dada terlihat bidang. 3. Tumbuh japun. 4. Suara menjadi lebih besar. 5. Organ kelamin membesar. 6. Tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan organ kelamin. Selanjutnya, ciri-ciri perubahan primer pada perempuan. Silakan sambil perhatikan gambar yang ada pada layar. Perubahan kelamin primer pada perempuan diawali dengan mulai diproduksinya sel telur.
Sel ini dihasilkan oleh organ yang disebut ovarium atau indung telur. Alat reproduksi perempuan terdiri atas ovarium, uretrus, tuba falopi, dan lubang kemaluan atau vagina. Indung telur atau ovarium menghasilkan sel telur setiap bulannya. Pada saat pelepasan sel telur, rahim perempuan mengalami penebalan, serta terdapat banyak sel darah. Hal itu karena sel telur dilepaskan ke rahim. Apabila sel telur yang ada pada rahim tidak dibuahi oleh sperma, maka sel telur akan mati dan terlepas dari rahim. Terlepasnya sel telur juga diikuti oleh terlepasnya sel dinding rahim. Hal tersebut yang menyebabkan perempuan mengalami menstruasi. Jadi, yang dimaksud dengan menstruasi adalah peristiwa keluarnya darah dari kemaluan wanita. Waktunya sekitar 2 hingga 6 hari. Umumnya, remaja wanita mengalami menstruasi untuk pertama kali di usia antara 9 sampai 15 tahun. Namun, ada pula yang mengalaminya setelah usia 15 tahun. Agar kalian lebih memahami tentang proses menstruasi, coba sambil perhatikan gambar berikut. Pada gambar 1, dijelaskan bahwa sel telur dilepaskan dari ovarium atau indung telur. Pada gambar 2,
sel telur bergerak menuju rahim. Pada gambar 3, sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma akan mati dan luruh bersama dinding rahim. Peluruhan dinding rahim menyebabkan pembuluh darah pecah sehingga mengeluarkan darah yang disebut menstruasi. Ciri-ciri perubahan fisik atau sekunder pada perempuan. Yang pertama, payudara dan pinggul mulai membesar. Yang kedua, tumbuh rambut halus di bagian ketiak dan organ kemaluan. Yang ketiga, organ kemaluan membesar. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan atau kebersihan diri dan organ reproduksi. Antara lain, 1. Menjaga kebersihan tubuh dan wajah. Pada masa pubertas, hormon kelamin juga merangsang aktifnya kelenjar minyak dan keringat.
Saat itu, produksi kelenjar keringat dan minyak meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau keringat. Ini dialami baik oleh laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, kalian perlu menjaga kebersihan tubuh dan wajah. Yang kedua, memakai deodoran atau wewangian bila perlu. Yang ketiga, gunakan celana dalam dari bahan yang dapat menyerap keringat. Untuk laki-laki, memakai celana dalam yang terlalu ketat dapat menekan dan menghambat perkembangan alat kelamin. Untuk perempuan harus ekstra lebih diperhatikan kebersihannya, terutama jika sudah mengalami menstruasi. Hal ini sangat penting bagi kesehatan organ reproduksi. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui dan memahami tentang perubahan-perubahan yang terjadi selama masa pubertas, sangat penting bagi kalian untuk lebih berhati-hati dalam menjaga tubuh. Anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi sudah dapat mengalami kehamilan. Untuk menghindari agar tidak terjadi kehamilan pada usia sekolah, maka berhati-hatilah dalam bergaul dengan lawan jenis. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan, bergaul dalam batas yang wajar. Hindari membaca buku atau menonton film yang belum sepantasnya kalian baca atau kalian tonton, agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Jangan sungkan untuk berkonsultasi atau bertanya dengan orang tua atau gurumu. Anak-anak hebat, demikian materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan cara 3M, yaitu mencuci tangan memakai sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.